Gejala fatty liver itu seringkali bersifat asimptomatik atau tanpa gejala. Pada tahap awal, fatty liver umumnya tidak memberikan keluhan apa-apa. Hanya bisa dideteksi dari pemeriksaan penunjang gitu ya, jadi ultrasonografi. Namun pada tahap lanjut, seringkali ada beberapa tanda dan gejala yang bisa muncul sebagai fatty liver. Contoh, kelelahan, jadi lebih mudah capek gitu ya. Kemudian perut sebelah kanan atas rasa tidak nyaman. Kemudian kembung, kemudian juga rasa lebih cepat lelah gitu ya. Nah itu semua tanda dan gejala dari perlemakan hati. Pada kondisi yang lebih lanjut itu bisa muncul kondisi mata kuning, perut membuncit, bahkan sampai muntah darah atau penurunan kesadaran. Itu umumnya fatty liver atau perlemakan hati yang sudah berkembang menjadi sirosis atau pengerasan hati. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, siapa di sini yang makannya suka sembarangan? Ayo ngacung, kayaknya saya juga ya. Nah, karena makan sembarangan, pola hidup tidak sehat, tiba-tiba kok kondisinya nggak rasa nyaman, metabolismenya terganggu. Ternyata pas dicek ada fatty liver. Nah, siapa saja yang potensial terkena kondisi ini? Apakah orang-orang yang memang badannya bobotnya besar atau jangan-jangan yang slim juga punya loh fatty liver? Nanti kita akan bahas karena ini adalah topik utama kita. Tapi sebelum itu kita akan meng-clearkan dulu, meluruskan mitos atau fakta seputar liver yang mungkin masih salah kaprah nih dipahami oleh masyarakat. Untuk itu sudah hadir bersama saya di studio ada dokter kita hari ini, Dr. Hendra Kuncoro M. Biomed, SPPD KGEH, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Kita sapa dulu dokter kita hari ini. Halo dok, apa kabar? Ya, halo. Selamat datang di Bincang Sehati. Halo juga dok. Hari ini kita bahas tentang liver nih ya. Betul. Salah satu bagian tubuh yang krusial banget sebenarnya dalam tubuh kita, tapi kadang-kadang abai karena nggak kelihatan ya. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang si fatty liver, saya mau meluruskan beberapa mitos atau fakta dulu nih seputar liver yang mungkin masih salah paham nih diyakini oleh masyarakat. Yang pertama, iya atau tidak mitos atau fakta kalau vitamin E itu baik untuk kesehatan liver? Iyakah dok? Baik, terima kasih Mbak Asti, terima kasih pemirsa Bincang Sehati. Jadi memang kita sebut fakta gitu ya. Jadi vitamin E ini sendiri ini memang merupakan satu antioksidan yang cukup baik gitu ya. Nah, vitamin E menurut guideline atau pedoman dari AASLD gitu ya. Jadi salah satu asosiasi hati yang besar di Amerika itu dengan dosis 800 unit per hari itu memang cukup efektif sebagai terapi untuk perlemakan hati, fatty liver ya. Jadi memang fatty liver ini sendiri itu merupakan satu kondisi di mana terjadi radikal bebas. Nah, pada kondisi fatty liver, normalnya hati kita itu memang ada jaringan lemaknya, tapi kurang dari 5% jumlahnya. Pada saat jumlah lemak yang ada lebih dari 5%, nah itu muncul satu kondisi yang kita sebut sebagai fatty liver atau perlemakan hati. Nah, antioksidan salah satunya vitamin E itu ternyata cukup baik gitu ya untuk membantu mengatasi perlemakan hati ini. Oh oke. Jadi vitamin E yang selama ini kita pikir tuh baiknya untuk kesehatan kulit aja gitu ya. Ternyata bagus banget untuk kesehatan. Jadi dapatnya double. Yes. Jadi livernya sehat, kulitnya juga cantik ya. Cantik, ya. Nah, ini penting banget nih untuk kita kaum perempuan ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta nih dok, kalau fatty liver dapat memicu kanker liver. Karena biasanya kita abai aja kan. Ah udahlah, fatty liver juga cuma begitu aja kok. Paling gak enak-enak dikit aja perutnya. Tapi apa iya bisa sampai ke perburukan ke arah kanker liver? Oke, terima kasih Mbak Asti. Jawabannya fakta. Wow. Ya. Jadi memang cukup mengagetkan. Jadi banyak pasien-pasien yang bervariasi. Jadi ada yang melihat fatty liver sebagai sesuatu yang wajar gitu ya. Tapi ada yang ketakutan sekali dengan fatty liver. Nah, bagaimana fatty liver bisa jadi kanker hati? Memang akan melalui satu proses yang cukup panjang. Jadi bukan cuman sekarang terdeteksi fatty liver, tahun depan langsung kanker hati. Jadi nggak seperti itu ya.
Jadi fatty liver tadi disebutkan bahwa penumpukan sel lemak di dalam jaringan hati. Nah, jaringan hati normal itu akan terjadi kerusakan akibat dari banyaknya sel lemak yang menumpuk di dalam organ hati itu. Fungsi-fungsi dasarnya, fungsi metabolisme, nanti lama-lama akan terjadi gangguan. Nah, kerusakan yang terjadi terus-menerus kalau persentase dari sel lemaknya makin banyak, 10%, 20%, bahkan 30%, lama-lama akan memicu namanya steatohepatitis atau peradangan akibat lemak gitu ya. Nah, ujung-ujungnya akan terjadi pengerasan. Pengerasan itu yang kita sebut sirosis. Nah, perjalanannya bisa bertahun-tahun, bahkan mungkin berpuluh tahun gitu ya. Tapi kalau kita melakukan pencegahan, kita makannya makan sehat, menjaga berat badan ideal gitu ya, tidak makan gula terlalu berlebihan, lemak terlalu berlebihan, itu siklus itu langsung kita cut. Jadi tidak berkembang menjadi steatohepatitis, tidak berkembang menjadi sirosis. Nah, dari satu sirosis ini atau pengerasan hati itu bisa berkembang menjadi yang namanya kanker hati. Ya, jadi melalui satu proses yang cukup panjang gitu. Oke, walaupun prosesnya cukup panjang, tapi arahnya bisa ke sana, better kita yang kelola biar nggak ke arahnya perburukan, malah sampai ke kanker hati atau sirosis hati ya dok ya. Betul, betul. Oke, jadi ya emang harus waspada, jangan ngelihat panjangnya masih panjang gitu ya, enggak ya. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok, kalau penyakit liver itu sulit dicegah. Gimana ya, soalnya kan kita punya pola hidup emang kadang-kadang susah nih gitu. Jadi ya mau nggak mau pasti ada gangguan liver, apa iya dok? Oke, ini pertanyaan agak sulit dijawab gitu ya. Jadi saya akan sebutnya mitos gitu ya. Apakah sulit dicegah? Saya sebut mitos. Jadi begini, kesehatan itu memang akan mudah atau susah, yang tadi Mbak Asti bilang susah gitu ya, itu kan semua tergantung dari individu masing-masing gitu ya. Nah, penyakit hati sendiri itu sebenarnya bisa mudah dicegah selama kita konsisten dalam menjalaninya. Contoh, hari ini kita bicara mengenai fatty liver, perlemakan hati. Nah, fatty liver sendiri itu banyak dipengaruhi oleh kebiasaan gaya hidup lifestyle. Sehari-hari kita mungkin mengkonsumsi makanan, kita tidak menghitung kalori secara tepat gitu ya. Terus kita mungkin cenderung neglect gitu ya, apa aja kita konsumsi. Mungkin kita lihat di media sosial, lagi ada pembukaan restoran baru di tempat A gitu ya. Terus kita langsung cari, makanan-makanan yang tinggi lemak, processed food gitu ya. Kita mudah sekali untuk mengakses gitu ya. Nah, tapi pada saat seseorang itu dia sangat konsisten gitu ya dengan gaya hidupnya, dia tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi lemak, tidak mengkonsumsi makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi gula, dia membatasi minuman-minuman yang banyak kadar gulanya gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dicegah sampai tidak terjadi ke perlemakan hati. Jadi menjaga kesehatan hati itu sebenarnya bisa dilakukan, memang tergantung niat lagi, sekali lagi gitu ya. Jadi apakah mudah atau susah itu tergantung masing-masing gitu. Mudah atau susah bisa dicegah atau enggak tergantung individunya ya dok. Betul. Ya. Tapi kalau ini dibilang nggak bisa dicegah, mitos. Mitos ya. Jadi bisa dicegah. Jadi jangan ngerasa bahwa nggak mungkin, udahlah biarin, semua orang juga punya masalah liver, nggak ya dok ya? Betul. Oke, selanjutnya mitos atau fakta dok, kalau kurang tidur itu ganggu fungsi hati. Kayaknya akhir-akhir ini banyak loh kaum produktif ya, di usia produktif pasti kurang tidur. Gimana nih dok, benar atau tidak, mitos atau fakta? Iya, jadi kurang istirahat gitu ya, saya sebut fakta gitu ya, Jadi kurang istirahat sendiri itu bisa memicu gangguan secara indirect. Indirect itu artinya tidak langsung gitu ya. Jadi normalnya seseorang individu manusia dewasa itu membutuhkan waktu istirahat 6-7 jam. Di mana pada saat seseorang beristirahat, otomatis akan terjadi regenerasi sel gitu ya, seluruh tubuh, bahkan termasuk organ hati. Nah, sekarang coba kita, mungkin pernah sekali waktu gitu ya, mungkin Mbak Asti juga ya, sebagai seorang profesional yang produktif gitu, mungkin satu waktu istirahatnya kurang, pulangnya sampai malam sekali, kemudian pagi-pagi sudah harus berangkat ke kantor gitu ya. Terus kadang-kadang kita ada satu periode waktu di mungkin siang hari kita merasa
lebih cepat letih, lebih cepat capai gitu ya. Terus kemudian kita merasa berdebar-debar gitu ya. Karena itu memang ada aktivasi dari saraf simpatis. Jadi kortisol kita lebih bekerja. Nah, pada saat kortisol bekerja, itu memang namanya hormon stres gitu ya. Nah, hormon stres itu sendiri akan meningkatkan produksi glukosa endogen. Nah, produksi glukosa endogen sendiri itu memang akan harmful buat organ hati gitu ya. Jadi kalau terjadi terus-menerus 1 hari, 2 hari oke. Tapi kalau jadi sesuatu yang rutin gitu ya, harian, mingguan, bahkan bulanan, terus kurang tidur. Nah, itu akan memicu satu proses inflamasi atau peradangan di organ hati gitu ya. Nah, nanti lama-lama juga bisa memicu perlemakan hati gitu. Aduh, itu dari sesimpel kita kurang istirahat, tapi walaupun kadang-kadang kita berpikir memang ini tuntutan pekerjaan saya, tuntutan pola hidup saya gitu ya, ternyata enggak ya. Ini harus dipikirkan benar-benar karena efeknya harus sayangi diri sendiri. Ya, harus jadi prioritas ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta dok. Kalau hati dapat beregenerasi sendiri, kan dipahami bahwa katanya hati itu adalah salah satu organ yang paling cepat beregenerasi sendiri, bahkan mungkin hampir lebih dibandingkan organ lain yang kalau udah rusak ya rusak gitu ya. Nah, apakah iya benar hati ini punya sifat demikian? Oke, saya jawab fakta gitu ya. Jadi memang hati kita itu bisa beregenerasi. Jadi hati sendiri, jadi ada satu kondisi di mana kalau sudah terjadi kerusakan organ hati gitu ya, bahkan misalnya contoh gitu ya, ada satu prosedur di mana melakukan proses reseksi atau pemotongan hati gitu ya. Nah, pada saat dilakukan pemotongan hati, kemudian liver masih bisa beregenerasi, masih bisa tumbuh kembali gitu ya. Betul bahwa liver memang punya proses regenerasi. Sel hati atau hepatosit itu punya kondisi, liver kita punya kemampuan yang luar biasa. Jadi kita tidak akan merasakan cepat letih, tidak akan merasakan kondisi protein yang berkurang akibat fungsi hati yang rusak gitu ya, tidak akan merasakan kuning pada tubuh kalau kapasitas hati itu masih di atas 30%. Begitu sudah menurun fungsinya sampai di bawah 30%, baru mulai muncul macam-macam kondisi ya. Ada yang perutnya membuncit, ada yang kakinya bengkak, ada yang matanya kuning dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena selama masih di atas 30%, proses regenerasi dari hati itu sendiri itu masih cukup baik gitu ya untuk membantu pemulihan sel hati yang mengalami kerusakan. Nah, namun begitu sudah di bawah itu, kemampuan liver menjadi semakin berkurang gitu ya. Jadi harus sayangi hati kita. Itu dia, harus sayangi hati kita walaupun mungkin banyak yang menyakitkan hati ya, biar kita aja yang jaga. Oke, nanti kita lanjut lagi usai jeda ya dok ya dengan topik utama kita. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang fatty liver. Nah, bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 02129032644 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Hendra Kuncoro, M.Biomed, SPPD KGEH, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi hepatologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, kita bicara tentang fatty liver, harus kenalan dulu nih sama livernya ya. Kadang-kadang kita nggak kenal siapa, yang mana, bentuknya di mana, fungsinya apa. Nah saya mau tanya nih, mungkin biar pemirsa juga menambah pengetahuannya. Liver itu posisinya ada di mana sih kalau di tubuh kita? Fungsinya apa? Oke, makasih Mbak Asti. Jadi liver seorang manusia dewasa itu letaknya ada di perut sebelah kanan atas gitu ya. Jadi di perut kanan atas terlindung oleh iga paling bawah. Jadi memang sebagian ada di rongga dada bawah, sebagian juga ada di rongga perut gitu ya. Merupakan satu organ kelenjar terbesar dalam tubuh kita, kurang lebih bisa 1,4 kilogram. 1,4 kilogram gitu ya. Dan memiliki fungsi yang banyak sekali gitu ya. Jadi kalau di total-total bisa sekitar 500-an lebih fungsi dari hati kita gitu ya. Jadi seseorang yang mengalami penyakit hati tahap lanjut umumnya
satu tubuhnya juga jadi berkurang fungsinya. Jadi cepet capek, lemes, kuning gitu ya. Seluruh tubuh bengkak gitu ya, terutama perut gitu ya. Kadang-kadang sampai mudah terjadi perdarahan karena fungsi hati memang luar biasa banyak. Jadi kalau mau dijabarin satu-satu banyak banget ya. Betul. Tapi intinya karena sampai ada 500 channel fungsi lah istilahnya. Kalau sudah terganggu, koslet satu ini saling berhubungan dan bisa seluruh tubuh juga berpengaruh ya kena Betul. efeknya. Bahkan Hati yang kita itu multitasking gitu ya kita betul. bilangnya. Bahkan yang akhirnya sampai bisa kelihatan tuh kalau misalkan tiba-tiba menguning matanya dan segala macam itu kan luar biasa gitu ya dok ya. Ya, Kalau ini bisa iya. sampai terjadi dan terlihat berarti kerusakannya entah apa yang terjadi. Oke, kalau kita masuk ke dalam si fatty liver. Fatty liver ini kondisi seperti apa? Apa yang terjadi pada hati kita dok? Oke. Nah, jadi yang disebut sebagai fatty liver ini adalah proses penumpukan dari lemak itu lebih dari 5% gitu ya. Jadi di dalam organ hati itu memang ada jaringan protein dan juga ada jaringan lemak. Nah, jaringan lemaknya ini sendiri itu jumlahnya secara normal kurang dari 5%. Kurang dari 5%, tapi pada saat jumlahnya di atas 5%, ini sudah mencapai ke fatty liver. Terbagi dari beberapa tahap gitu ya. Tahap ringan kita sebut mild fatty liver, moderate fatty liver, bahkan severe atau yang berat gitu ya. Nah, apakah terbatas pada sesuatu yang berlemak karena makanan? Ternyata tidak juga. Jadi fatty liver atau perlemakan hati itu garis besar dibedakan menjadi dua. Yang satu alcoholic fatty liver, nah yang kedua non-alcoholic fatty liver gitu ya. Jadi kalau kita sebut alcoholic fatty liver umumnya kebiasaan konsumsi alkohol dalam jumlah banyak gitu ya, setiap hari gitu ya. Nah jadi itu bisa memicu kerusakan organ hati. Nah di dalam jaringan hati metabolit dari alkohol itu masuk kemudian merusak dari organ hati itu sendiri, sel hati itu sendiri, muncul oksidan-oksidan bebas. Nah, akhirnya fungsi hati sendiri menjadi terganggu. Nah, satu lagi itu ada istilah non-alcoholic fatty liver disease gitu ya. Nah, non-alcoholic fatty liver disease itu juga ternyata pada saat mengkonsumsi sesuatu zat yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat gitu ya. Nah, itu juga memiliki efek yang serupa dengan alkohol gitu ya. Jadi jumlahnya pada saat terlalu berlebihan itu akan merusak daripada organ hati itu sendiri. Terjadi kerusakan dari sel hati gitu ya. Bahkan kadang terjadi lisis atau pecah gitu ya untuk sel hatinya gitu ya. Akan terjadi peningkatan SGOT, SGPT gitu ya atau tes untuk enzim hati. Nah itu yang nanti lama-lama menjadi steatohepatitis atau terjadi kerusakan hati. Ya, jadi memang secara garis besar ada dua. Yang satu dari alkohol, yang satu dari non-alkoholik gitu. Biasanya sih banyakkan dari diet-diet yang tinggi karbohidrat dan lemak. I see. Nah ini dari yang alkohol dan non-alkohol, kalau dalam pemeriksaannya akan ada perbedaan nggak dong? Atau memang karena interview secara klinis saja? Oke, ya. Ya memang kalau untuk sifat dari si fatty liver itu sendiri, baik itu dari alkohol maupun non-alkoholik, itu kurang lebih serupa gitu ya. Beberapa pemeriksaan tertentu, contohnya pemeriksaan gamma GT gitu ya, itu lebih tinggi dijumpai pada individu yang mengkonsumsi alkohol gitu ya. Nah tapi kalau secara garis besar, itu memang cukup mirip gitu ya. Jadi baik itu yang alkoholik dan non-alkoholik. Jadi memang dari anamnesis aja. Nah pemeriksaan fatty liver atau perlemakan hati itu yang paling mudah dan cukup cost efektif itu dari pemeriksaan yang kita sebut ultrasonografi USG gitu ya. Jadi USG yang biasanya untuk ibu hamil gitu ya yang bisa tahu oh ini anaknya laki nih Bu atau perempuan gitu ya. Nah, itu bisa. Jadi di bagian kami penyakit dalam seringkali juga ada alat USG yang bisa mendeteksi. Jadi waktu ditaruh di bagian organ hati dibandingkan dengan organ ginjal, kalau ternyata memang dia sifatnya lebih terang warnanya, nah itu kita sebutnya perlemakan hati atau fatty liver. Jadi seperti itu. Wow, ini yang menarik nih dok. Kadang-kadang kita tuh merasa nggak ada masalah kok, tiba-tiba mungkin ada kondisi tertentu nggak nyaman di perut gitu ya, pas dicek di USG ada fatty liver, masa iya? Nah apakah emang sampai tidak di awal-awal tuh hampir tidak ada gejala atau gimana dok? Atau kita abai aja? Oke, nah
nyeri perut kadang-kadang memang kalau kita ke dokter dilakukan pemeriksaan ultrasonografi Betul. USG gitu ya. Nah, secara tidak langsung ketemu ada namanya fatty liver, perlemakan hati. Nah, mungkin kadang-kadang kita berpikir, wah jangan-jangan fatty liver ini sebagai penyebab nyeri perut gitu ya. Betul. Nah, perlu diluruskan bahwa fatty liver itu sebagian besar sebenarnya tidak bergejala. Jadi hampir nggak bergejala. Hampir tidak bergejala gitu ya. Nah, jadi memang akan memicu gejala pada saat gitu ya terjadi pembengkakan organ hati gitu ya, karena ada kapsul hati yang kadang memang ada jaringan sarafnya itu bisa nyeri. Tapi jarang sekali perlemakan hati itu bergejala, kecuali kalau sudah dalam tahap lanjut gitu ya. Tahap lanjut tuh sudah ke sirosis, sudah ke kanker hati. Nah, itu baru ada gejalanya. Cepat lemes, capek gitu ya, atau mata kuning, perut buncit dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ketemu sakit perut dan fatty liver, apakah itu sesuatu yang berhubungan gitu ya? Nah, seringkali pada saat dilakukan pengecekan gitu ya. Nah, fatty liver itu sendiri faktor risikonya sebenarnya agak serupa nih dengan ada satu kondisi sakit yang lain. Contohnya penyakit batu empedu, kemudian penyakit gangguan lambung gitu ya. Dari faktor risikonya cukup serupa, dari makan makanan yang tinggi lemak, karbohidrat gitu ya. Nah, tujuan dokter untuk melakukan USG, ultrasonografi, untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh ke organ perut termasuk ke kantong empedu gitu ya. Nah, kadang-kadang kita bisa ketemu juga nih pada saat dilakukan USG, oh ternyata dari batu empedu, cuman pada situasi yang sama ketemulah ada si fatty liver. Nah, sehingga si fatty liver yang seringkali dianggap sebagai penyebab nyeri perutnya, padahal sebenarnya bukan gitu ya. Nah, jadi pemeriksaan fatty liver sendiri cukup dengan USG, tapi sebagian besar memang tidak bergejala gitu. Hampir tidak bergejala loh. Jadi memang benar-benar harus hati-hati. Biasanya ketahuannya nggak sengaja jadinya ya dok ya. Ya, Nah ini nanti betul. kita lanjut lagi nih. Bagaimana kita memahami betul-betul, tapi usai jeda ya dok ya. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang fatty liver. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Hendra Kuncoro, M-Biomed, SPPD KGEH, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi dan hepatologi dari Mandaya Royal Hospital Puri. Oke dok, tadi dokter bilang ternyata memang si fatty liver hampir tidak ada gejala, lalu ketahuannya nggak sengaja, bahkan kadang-kadang jadi berpikir oh ini ya penyebab nyeri saya, padahal bukan gitu ya, karena memang hampir tidak menyebabkan nyeri. Nah kalau kita bicara tentang orang-orang yang potensial, kita tuh kalau nggak ada gejala, nggak merasa kita potensial terkena sesuatu, kita nggak periksa dok. Oh, Ya. baik. Nah klasifikasinya, apakah ada orang-orang tertentu yang memang akan lebih memungkinkan memiliki fatty liver? Karena kalau kita lihatnya, kalau kita pahami fatty itu dari lemak, berarti hanya orang-orang yang berbadan besar dong yang punya fatty liver. Gimana dok? Oke, nah makasih Mbak Asti. Jadi dewasa ini memang kita semakin aware dengan satu kondisi wellness gitu ya. Jadi kesehatan fisik kita gitu. Nah, seringkali saya di poliklinik itu mendapatkan dari medical check up gitu ya, dari laboratorium, dari kantor gitu, melakukan pemeriksaan, tiba-tiba cek fungsi hati SGOT, SGPT meningkat, atau dari USG ketemu ada black liver atau fatty liver gitu ya. Nah, ciri-ciri apa saja yang kira-kira seseorang perlu melakukan pemeriksaan ke arah fatty liver gitu ya. Nah, jadi nomor satu itu kalau misalnya ada obesitas gitu ya, atau berat badan berlebih. Kalau biasa-biasa berat badannya segini gitu ya, kok tiba-tiba timbang lagi kok makin nambah gitu ya. Terus perut makin maju ke depan gitu ya. Ikat pinggang kok lubangnya makin harus mundur gitu ya. Harus ada lubang baru jadinya. Harus iya. Nah, itu semua tuh udah mulai ciri-ciri tuh gitu ya. Jadi berat badan berlebih gitu ya. Terus kemudian juga ada penyakit-penyakit metabolik lain, contohnya diabetes gitu ya.
terus kemudian ada peningkatan kadar kolesterol gitu ya, kemudian ada peningkatan tekanan darah atau hipertensi gitu. Nah itu semua memang sebaiknya diperiksakan, di screening untuk fatty liver. Ada satu memang studi epidemiologi mengatakan bahwa 1 dari 4 penduduk di dunia dan 1 dari 8 orang anak itu di dunia itu memang dijumpai ada perlemakan hati. Salah satu studi juga pernah dilakukan oleh senior saya di satu rumah sakit pemerintah, itu memang mengatakan kurang lebih 25% itu warga di satu kota satelit dari Jakarta itu ternyata dijumpai ada fatty liver dari pemeriksaan USG gitu ya. Ya kurang lebih 25%. 25% cukup banyak, 1 dari 4 gitu ya. Ada satu studi juga tahun 2015 gitu ya, mengatakan bahwa dari medical check up di Jakarta itu angka perlemakan hatinya cukup besar. Itu bisa sampai 40% gitu ya. Nah, jadi lakukan pemeriksaan secara dini karena memang kondisi perlemakan hati ini juga bisa berkembang lebih lanjut ya. Jadi bisa sampai ke steatohepatitis, peradangan, bahkan sirosis sampai akhirnya ke kanker hati. Jadi memang orang-orang yang potensial, bahkan tadi dokter bilang anak-anak aja bisa ada perlemakan hati. Apalagi orang yang makin lanjut usia. Berarti orang-orang yang lansia dengan bobot badan lumayan juga gitu ya. Ini pasti harus lebih sering melakukan pemeriksaan penunjang dong dok? Betul, jadi dengan melakukan pemeriksaan penunjang paling tidak risiko-risiko ke arah perlemakan hati bisa diketahui gitu ya. Jadi bisa mencegah penyakit-penyakit yang sulit diobati nantinya ya. Pernah saya dapatkan gitu ya, mungkin tadi saya sampaikan ke Mbak Asti, jadi ada rujukan dari sejawat internis gitu ya. Jadi dengan diabetes yang kurang terkontrol, tidak terkontrol, tiba-tiba periksa darah, oh kok kadar trombositnya rendah gitu ya, dicek USG, ternyata sudah pengerasan hati. Dari awalnya diabetes yang fatty liver, terus kemudian akhir-akhirnya berujung kepada sirosis. Jadi ternyata bertahun-tahun gulanya tidak terkontrol. Itu sebabnya kenapa dokter gencar sekali. Oh ini nggak boleh nih Pak, nggak boleh nih Bu gitu ya. Gulanya HbA1c-nya masih tinggi gitu ya. Nah itu ternyata berdampak ke banyak organ, termasuk juga ke organ hati gitu ya. Dok, ini kalau ketahuan ada fatty liver kan hanya dokter yang tahu grade-nya ya. Ada nggak sih tingkatannya? Ini tuh masih ringan, masih bisa diubah dengan pola hidup saja. Tapi kalau yang ini nih udah memang harus ada concern pengobatan tertentu. Itu tuh biasanya seperti apa? Ada tahap-tahapnya, fase-fase atau grade tertentu nggak untuk fatty liver? Oke, nah banyak orang selalu berpikiran bahwa kalau kadar SGOT, SGPT saya normal, itu berarti saya tidak ada masalah dengan hati gitu ya. Berarti saya mungkin tidak ada fatty liver. Mana padahal SGOT, SGPT tinggi itu sudah menandakan tingkatan lebih lanjut dari fatty liver atau perlemakan hati. Kalau terjadi peningkatan SGOT, SGPT itu berarti ada kerusakan dari organ sel hati. Nah, kerusakan itu bervariasi sifatnya, dari yang kerusakannya ringan, sedang, sampai berat. Ada orang yang sampai kadar SGOT, SGPT naik misalnya jadi ratusan gitu ya, terus mulai was-was. Tapi ada orang juga yang naiknya cuman puluhan, itu merasa bahwa oh naiknya cuman beberapa poin kok. Normalnya 37, saya jadi 39 gitu, misalnya 2 poin gitu ya. Jadi dia tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan. Nah, namun perlu saya sampaikan di sini bahwa peningkatan SGOT, SGPT itu adalah tahap yang lebih lanjut dari gangguan dari fungsi hati gitu ya. Nah, jadi kalau tahapan-tahapan fatty liver ini sendiri Mbak Asti, awalnya liver yang normal, kemudian dengan mungkin konsumsi alkohol gitu ya, atau makanan tinggi lemak. Nah, makin lama build up sel hatinya itu dimasukin oleh sel lemak gitu. Dari yang awalnya 5%, akhirnya naiklah dia 10%, 15% dan sebagainya. Nah, dalam kondisi ini sel hati dan sel lemaknya itu masih hidup berdampingan. Jadi masih bersama-sama. Jadi tidak saling merusak gitu ya. Nah, kerusakan ini tidak tercermin dari pemeriksaan darah. Kadar SGOT, SGPT-nya normal. Tapi waktu di USG udah bright nih. Jadi udah terang gitu ya. Nah, jadi makanya pemeriksaan USG penting sekali. Betul. Nah, habis itu baru tahap selanjutnya. Makin banyak sel hati, makin banyak sel lemak, sel hatinya dirusak.
Nah, akhirnya SGOT SGPT meningkat. Nah, ini udah tahapan selanjutnya. Wow. Semakin banyak dirusak gitu ya, akhirnya akan terjadi yang namanya proses pengerasan hati. Karena begitu terjadi kerusakan sel tubuh, dia akan terjadi proses fibrosis atau muncul jaringan ikat. Muncul jaringan ikat, terus akhirnya lama-lama jadi pengeras hati, nah namanya sirosis. Nah, proses pengerasan ini tidak dipantau gitu ya, masih dengan kebiasaan mengkonsumsi lemak gitu ya, mungkin masih mengkonsumsi alkohol, nah akhirnya berujung pada keganasan hati atau kanker hati. Nah, ini di fase yang tadi mungkin kalau masih ringan, pola hidupnya aja dulu diubah gitu ya. Betul. Nah, kalau pola hidup diubah di fase ringan, apakah si perlemakan hatinya yang tadi mungkin 5% ini bisa menurun sampai ke arah normal lagi atau enggak? Oke, bisa. Bisa? Oh, Bisa. wow. Nah, jadi pengobatan untuk perlemakan hati atau fatty liver itu sebenarnya kita sebutnya itu murah. Jadi tidak membutuhkan pengobatan yang mahal sebenarnya. Kita konsisten untuk mengatur pola makan, diet gitu ya. Nah, itu bisa tanpa perlu obat-obat yang cukup mahal gitu ya. Nah, kalau itu kita atur sebenarnya kondisi perlemakan hati bisa reversible, bisa membaik ya. Tapi pengobatan fatty liver itu tidak mudah ya. Murah tapi tidak mudah. Betul, sekali lagi tergantung dari masing-masing orang gitu ya. Kalau misalnya membantu diri sendiri gitu ya dengan tidak mengkonsumsi makanan lemak gitu ya. Kalau biasanya sehari-hari memang senang minuman manis gitu ya, minuman kemasan. Seringkali konsumsinya fast food gitu ya, tiba-tiba disuruh cut sama sekali nggak boleh. Nah, tentu itu butuh tekad yang tinggi gitu ya. Jadi memang murah sebenarnya tapi memang tidak mudah. Dan untuk 3 tahap awal dari normal kemudian ke simple fatty liver kemudian sampai ke steatohepatitis itu sebenarnya masih bisa reversible. Oh iya? Begitu, masih bisa balik pasti. Begitu sudah masuk ke tahap sirosis, nah itu yang sudah sukar. Kemampuan regenerasinya sudah sulit. Gitu. Ini nih ternyata masih ada harapan walaupun tahapnya sudah lumayan lanjut sebelum sampai ke sirosis. Betul. Kita bahas nih Dok abis jeda ya. Siap. Seperti apa sebenarnya pengobatan? Kalau tadi kan di awal ya murah tapi nggak mudah. Nah kalau tahap selanjutnya apakah memang ada pengobatan tertentu? Apakah cukup mahal? Setelah itu nanti kita bahas ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati masih membahas tentang fatty liver. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Hendra Koncoro, M-Biomed, SPPD KGEH, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi dari Mandaya Hospital Puri. Oke, tadi kita di segmen sebelumnya bahas untuk fatty liver yang grade-nya ringan lah ya. Ya. Masih bisa dengan pola hidup, emang murah tapi nggak mudah. Kalau naik sudah nih Dok grade-nya, udah mulai harus ada pengobatan tuh di grade berapa atau dengan kondisi fatty liver yang seperti apa? Oke, nah jadi kalau fatty liver yang ditakuti itu sebenarnya tahap lanjutnya gitu ya. Nah tahap lanjutnya itu bisa mengarah ke satu kondisi pengerasan hati. Pengerasan hati atau sirosis itu ada 2 tahap gitu ya. Ada yang tahap awal, ada yang tahap lanjut. Pada tahap awal itu sebenarnya sirosis hati atau pengerasan hati itu kondisinya masih ringan. Tidak ada pembesaran organ perut gitu ya, tidak ada kondisi mata kuning, kemudian juga tidak ada ciri-ciri sampai ke muntah darah dan sebagainya. Nah, tapi begitu terjadi proses pengerasan makin hari makin lanjut, nah proses itu bisa terjadi. Jadi bisa kadang perut membuncit gitu ya, muncul ada varises atau pelebaran pembuluh darah di kerongkongan, terus kemudian kadang-kadang bisa sampai gangguan kesadaran. Sekali lagi tadi kan disebut liver kita multitasking. Nah, begitu dia terganggu, nah otomatis jadi banyak masalah yang muncul gitu. Nah, pengobatan untuk proses pengerasan hati itu juga cukup banyak ya. Nah, itu kita butuh 1 sesi tambahan untuk bisa membahasnya gitu ya. Tapi prinsipnya pada pengerasan hati itu sendiri itu ditangani komplikasinya.
Kalau ada perut membuncit, maka diberikan obat-obatan untuk membantu mengeluarkan cairan di perut. Kalau ada varises atau ada pembuluh darah yang besar di kerongkongan, juga diberikan obat dan ada Kerongkongan, tindakan. Dok. Ada, jadi di kerongkongan banyak pembuluh darah Oke. normal pada saat tidak ada masalah dengan pengerasan hati, itu umumnya pembuluh darahnya kecil-kecil. Tapi pada saat ada pengerasan organ hati, terjadi hambatan aliran darah, tidak bisa melewati bagian hati yang sudah mengeras, nah otomatis terjadi pelebaran dari pembuluh darah yang ada di kerongkongan dan juga lambung bagian atas. Itu apa ya rasanya ketika ada pelebaran tersebut, Dok? Nah, itu kadang-kadang kalau sampai terjadi pembengkakan itu bisa ruptur atau pecah. Nah, kalau terjadi pecah, orang kadang-kadang pada penyakit hati itu bisa muntah darah. Oke. Bisa muntah darah gitu ya. Nah, itu biasanya memang penyakit hati yang sudah lanjut. Nah, beberapa prosedur juga ada di Mandaya Royal Puri Hospital gitu ya. Kita bisa melakukan tindakan endoskopi, kemudian melakukan ligasi atau pengikatan dari pembuluh darah kerongkongan yang besar gitu ya. Terus selain itu juga dengan beberapa tindakan pengobatan tertentu gitu ya. Kalau misalnya sudah ada penurunan kesadaran gitu ya, diberikan vitamin-vitamin untuk membantu mencegah atau menetralisir toksin dari hati itu sendiri gitu ya. Jadi seperti itu pengobatan udah. Ya sebaiknya sih sebelum sampai ke tahap pengerasan hati, kita harus cegah dulu dari tahap yang awal gitu. Nah, pencegahannya apa sih, Dok? Oke, kita pakai cara yang paling murah dulu nih. Ya biar paling mudah juga, bukan paling mudah, susah soalnya ini tingkatnya beda-beda setiap individu. Pengobatan untuk si A lebih mudah karena mmungkin kesadaran lebih tinggi gitu ya, Dok ya. Betul. Yang B mungkin berbeda. Nah, yang murah pengobatannya bisa dilakukan sendiri itu dimulai dari mana, Dok? Oke, dari porsi makan kita kah atau dari piring kita isinya apa aja atau gimana, Dok? Oke, nah fatty liver itu sendiri kan memang disebabkan oleh intake makanan yang cukup berlebih atau berat badan berlebih gitu ya, atau intake komponen lemak yang cukup tinggi gitu ya. Nah jadi pertama-tama memang kita perlu membangun awareness dulu, membangun awareness. Jadi kalau kita tahu fatty liver ini sesuatu yang bisa berbahaya di kemudian hari, nah kita tarik lagi ke titik yang sekarang gitu ya. Nah memandang fatty liver ini sebagai satu target yang harus diobati gitu. Nah otomatis kita juga jaga makan juga lebih hati-hati gitu ya. Jadi kita udah cut off gitu ya segala sesuatu yang mungkin sugary drinks gitu ya. Jadi kita nggak konsumsi coklat gitu misalnya. Aduh, gitu ya, susah teh-teh lagi. yang dengan gula gitu ya. Oke. Terus processed food gitu ya. Kalau diajak teman-teman makan gitu ya, mungkin kita lebih milih yang saya milih salad aja gitu ya. Jadi kita benar-benar cut off makanan-makanan yang memang punya potensi untuk mengganggu ke organ hati kita gitu ya. Oke, jadi dimulai dari makan. Ini baru makan nih pemirsa ya, nanti ada lagi tapi setelah DM dari pemirsa yang kita bacakan dulu ya, Dok ya. Ini Oke, dari Ed Johan, pertanyaannya, Dok, saya berusia 26 tahun dengan berat 90 kg. Saya didiagnosa fatty liver dan selain diet dengan pola makan, saya juga disarankan berolahraga. Namun saya memiliki asma, Dok, jadi saya takut kambuh. Apakah bisa menurunkan berat badan tanpa olahraga hanya dengan makan saja? Oke, ini complicated nih ya Mas Johan ya. 26 tahun masih muda, berat badannya 90 kg, mau tidak mau harus memang ada penurunan lah ya. Betul. Dari pola makan dan juga olahraga. Nah ini gimana, Dok? Mas saya punya asma, takut kambuh. Bagaimana caranya bisa turun berat badan tanpa harus ada rasa yang tidak nyaman karena asmanya, karena harus bergerak olahraga? Gimana, Dok? Oke. Ya, terima kasih. Jadi memang kalau dengan berolahraga gitu ya, dengan berolahraga teratur memang salah satu cara yang cukup efektif gitu ya. Jadi memang ada pedoman dari Asosiasi Jantung di Amerika sendiri mengatakan bahwa olahraga 150 menit dalam seminggu, moderate intensity training gitu ya, itu bisa membantu penurunan berat badan gitu ya. Terus kemudian juga ada resistance training, mungkin kita bisa 2 sesi per minggu gitu ya. Nah
memang dengan membatasi intake kalori sendiri itu dikatakan satu penelitian kita menurunkan berat badan aja 3-5% gitu ya, berat badan turun itu tingkat perlemakannya cukup efektif, itu bisa sampai turun 7% gitu ya tingkat perlemakan hatinya, apalagi kalau berat badannya turun sampai ideal gitu ya. Nah, kadang dengan membatasi kalori aja gitu ya, mungkin tanpa kita exercise menambah lagi proses perbaikan dari fatty liver. Nah, tapi kalau kita benar-benar, kalau Mas Johan mungkin betul-betul cut off gitu ya, jadi nggak konsumsi karbohidrat gitu ya, mungkin dietnya berupa dari protein gitu ya, banyakin sayur sama buah. Nah, itu bisa untuk membantu mengatur dari fatty livernya gitu ya. Nah, olahraga juga sebenarnya penderita asma tidak 100% perlu menghindari olahraga. Jadi masih ada yang bisa ya? Masih bisa gitu ya, mungkin bisa dari jalan yang ringan, jalan cepat gitu ya. Jadi kadang saya menganjurkan kepada pasien-pasien, oh bisa keliling kompleks gitu ya, 30 menit, tidak perlu harus sampai lari gitu ya. Nah, itu semua sebenarnya bisa membantu untuk mengatasi kondisi perlemakan hati. Nah, jadi Mas Johan nggak selalu harus cut off kok ya. Masih ada beberapa olahraga ringan yang bisa dilakukan walaupun dengan penderita asma. Tinggal disesuaikan dengan kondisi Mas Johan aja gitu ya dok ya. Betul. Kira-kira kalau udah terlalu nggak nyaman ya berhenti dulu. Tapi Betul. bisa perlahan-lahan bertahap. Oke. Ini pas nih dengan yang ingin saya tanyakan. Tadi kan dari diet sebenarnya ada satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Karena kadang-kadang kita berpikir kalau fatty liver berarti yang berlemak aja nih kita stop. Tapi ternyata ada makanan lain, mungkin tadi dokter sempat sebut juga karbohidrat. Betul. Karbohidrat ini perlu juga dipangkas kalau nggak mau fatty livernya makin bengkak gitu ya, atau makin banyak dan makin parah. Gimana ya dok? Pemangkasannya gimana? Orang Indonesia mah nggak bisa dok, nggak ada nasi. Oke. Ya mungkin sebenarnya yang kita butuhkan itu adalah kalori counting gitu ya. Jadi memang kadang kebiasaan kita adalah pada saat kita sudah selesai makan, itu kita masih butuh cemil-cemilan gitu ya. Nah, ya. betul. Nah, jadi ada baiknya betul-betul kita batasi di makan besar gitu ya. Kalaupun kita ada cemilan di mungkin antara pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam gitu ya. Itu sifatnya buah-buahan gitu ya. Jadi kita betul-betul tidak mengkonsumsi yang model cookies, biskuit gitu ya. Tidak mengkonsumsi yang makanan-makanan yang tinggi gula gitu ya. Oh, ini udah udah sore-sore nih, udah mau jam pulang kantor, udah ini pesen makanan dari online dulu gitu ya. Nah, itu sering kali tuh, atau minuman-minuman yang segar gitu ya, yang manis gitu. Nah, hati-hati, itu nilai kalorinya itu jauh melebihi mungkin 1 kali porsi kita makan gitu ya. Jadi lebih baik makannya cukup kenyang dengan mengurangi karbohidrat gitu ya. Mungkin kita tidak mengkonsumsi nasi putih terlalu banyak gitu ya, dibanyakin lauknya gitu ya. Nah, tapi kita makannya kalau proper, otomatis kita jadi jajannya nggak banyak gitu. Betul. Nah, jajan-jajan yang banyak ini nih yang sebenarnya bikin seseorang tuh nilai kalori yang diasup itu jadi banyak gitu. Itu dia, kayaknya kita butuh jurnal ya dok ya. Udah makan apa aja kadang-kadang lupa jadi amnesia sendiri. iya. Ini makin seru nih dok, tapi kita akan lanjut tapi usai jeda ya dok ya. Pemirsa Oke. jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Thank you. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang fatty liver dan masih bersama dengan Dr. Hendra Kuncoro, M-Biomed, SPPD KGH, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi, hepatologi dari Mandaya Royal Hospital Polri. Tadi kita sudah bahas makannya nih, porsi makannya, apa yang perlu dipangkas, defisit kalorinya mau di mana gitu ya. Sekarang masuk olahraga, ini bagian tersulit untuk kita. Kadang-kadang belum dikerjain udah capek karena mikirin kapan nih waktunya, olahraganya apa gitu kan ya. Badannya udah ngerasa kayak olahraga padahal baru pikirannya aja gitu. Olahraga yang cocok sebenarnya apa sih dok? Untuk mungkin orang yang punya fatty liver tapi mobilitas juga tinggi. Oke. Ya Mbak Asti, jadi memang kita tinggal di perkotaan itu memang kadang menyediakan waktu untuk bisa aktivitas fisik itu yang khusus untuk wellness itu kadang agak sulit gitu ya. Nah, memang membutuhkan motivasi sebenarnya bisa bervariasi. Kalau memang kita ada waktu lebih gitu ya, kita bisa melakukan aerobic training, contohnya pagi-pagi mungkin bangun lebih pagi,
terus kita bisa lari keliling kompleks gitu ya. Atau misalnya kalau kita tinggal di apartemen, di bawah di lantai dasar ada kolam renang, kita bisa ambil waktu setengah jam gitu ya. Contohnya jadi untuk melakukan olahraga yang renang gitu ya, bolak-balik gitu. Atau kalau kita ada masalah sama tulang dan sendi, itu kita bisa cukup dengan jalan gitu ya. Saya kenal ada satu pasien itu dia tinggal di apartemen, kemudian setiap hari dia selalu bangun pagi gitu ya. Jadi setengah jam, dia nggak lari Mbak Asti. Dia nggak lari, Apa yang dia nggak lari, dilakukan? jadi dia ini aja nih, jalan gitu keliling. Jadi keliling, jadi di jogging track itu dia keliling gitu ya. Sehari itu bisa kurang lebih 10 kali dia keliling gitu ya. Itu kurang lebih setengah jam. Itu selalu dia lakoni setiap hari selama setahun gitu ya. Nah jadi setiap kali dia kontrol ke saya setiap 3 bulan, saya perhatikan memang bau berat badannya turun. Kadar SGT, SGPT-nya juga ada perbaikan, bahkan gulanya juga cenderung ada penurunan. Jadi itu seiring dengan penurunan berat badannya, itu ternyata bisa membaik gitu ya. Nah, selain kalau kita nggak punya cukup ruangan, cukup waktu gitu ya, kita bisa melakukan namanya resistant training juga. Jadi olahraga-olahraga untuk mass forming itu sebenarnya juga bukan berarti tidak bisa membantu untuk fatty liver gitu ya. Jadi itu juga sebenarnya ada efek dengan gimana hipertrofi otot atau pembesaran dari organ otot gitu ya. Itu bisa membantu proses pembakaran kalori juga jadi lebih prima gitu ya. Nah sehingga asupan kalori itu kalau pembakarannya juga cukup banyak, nah itu juga bisa membantu untuk mengurangi kalori yang masuk ke dalam hati kita. Nah akibatnya fatty livernya juga akan berkurang. Ya, jadi bisa bervariasi seperti apa saja tergantung dari kemudahan waktu kita, aksesibilitas kita gitu ya. Jadi sangat bervariasi. Jadi variatif sekali ya kalau kita lihat, ternyata nggak sesulit atau seribet yang dibayangkan. Bahwa tadi dokter bilang sih dari pasien cukup jalan kaki di bawah jogging track apartemen cuma 10 Betul. menit mungkin atau sampai 30 menit, 10 kali putaran 30 menit sehari gitu ya. Ternyata penurunannya dari Cukup angka-angka signifikan dan ya. itu nggak perlu ampe lari gitu ya, Yes. nggak perlu lari gitu Jalan ya. santai saja berarti. Jalan santai aja gitu ya, itu dia lakukan setiap hari gitu ya. Jadi jalannya tuh ampe keringetan gitu ya. Dia cerita, jadi dia setiap hari lakukan itu dan pada saat setiap kali kontrol kita selalu periksakan, oh parameter labnya membaik gitu ya, berat badan juga oke, bahkan dosis obatnya makin hari makin berkurang Bisa sampai gitu. remisi obatnya juga ya dok. Aduh keren. Kita harus contoh pasiennya dokter Hendra ini. Semoga kita bisa punya kesadaran setinggi itu. Dokter thank you sudah ada di Bincang Terima Sehati. kasih. Next harus kesini lagi kita bahas Siap. banyak hal tentang kesehatan tubuh kita ya dok ya. Oke, Tetap siap. jaga kesehatan agar bisa terus menginformasi dan juga mengedukasi masyarakat. Makasih Mbak Asti. Oke, pemirsa gimana tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga berguna untuk Anda untuk bisa menjaga kesehatan Anda dan juga orang-orang yang Anda sayangi. Saya nggak lupa dan nggak bosan untuk mengingatkan Anda mengunduh DAE Plus di gawai Anda untuk bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Happy weekend.